Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan juga mengenai IQ. Apakah IQ itu bisa meningkat? Cara meningkatkan IQ bagaimana ya? Konsep dari IQ itu sendiri sebetulnya banyak faktor ya yang membentuk IQ itu sendiri. Setiap alat ukur itu menggunakan kriteria yang mungkin bisa berbeda gitu. Misalkan Wechsler itu menggunakan dari penalaran, dari informasi, wawasan umum, kemudian matematika, kemudian memori jangka pendek, kemudian kemampuan spasial, kemampuan untuk pemahaman gambar, dan lain-lain. Nah, alat tes yang lain bisa jadi kriterianya itu berbeda. Dan nanti apa yang diukur itu juga bisa jadi berbeda, meskipun ujung-ujungnya akan muncul skor IQ. Nah, sekarang IQ itu biasanya cenderungnya stagnan. IQ itu cenderungnya tidak akan berubah, kecuali ketika kita masih dalam kondisi golden age untuk pertumbuhan otak. Misalnya di usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai ke 5 tahun, sampai ke 7 tahun juga bisa. Tapi kalau kita sudah dewasa, usia 15 sampai 17 tahun ke atas, itu cenderungnya stagnan dan tidak akan bisa diubah. Kemudian ya, sering juga muncul pertanyaan ketika ada sebuah universitas misalkan, atau sebuah sekolah yang swasta gitu-gitu, dan yang negeri juga ada sih. Ada minimal skor IQ yang cukup tinggi misalkan, sehingga ketika seorang calon siswa itu ingin masuk ke sana, kemudian tes IQ dan IQ-nya kurang, hal ini sering ditanyakan. Terus caranya meningkatkan gimana? Gini, kita coba untuk tes berkali-kali pun ya, dengan alat ukur yang sama, hasilnya pasti akan sama. Mirip-mirip lah, mungkin standar deviasinya atau kurang lebihnya itu adalah 2-3 poin lah, plus minus. Jadi bisa naik, bisa turun, tergantung kondisimu saat itu memang. Nah, caranya gimana sekarang kalau kita mau sampai ke tingkat IQ yang lebih tinggi? Yaitu dengan menggunakan alat tes IQ yang berbeda. Kalau tadinya kita pakai Wechsler, sekarang kita ganti pakai IST misalkan. Kalau IST juga nggak nyampe, kita ganti menggunakan Cevit. Kalau ternyata semuanya nggak nyampe, oh ya berarti memang rata-rata IQ-mu itu memang nggak nyampe ke 120, sehingga mustahil untuk kita gunakan IQ sebagai standar masuk ke universitas atau sekolah favorit tersebut yang butuh IQ 120. Tapi kalau misalkan ternyata menggunakan alat tes lain ternyata nyampe misalkan 120, ya gunakan yang itu aja gitu loh. Meskipun sebetulnya cara mengukur IQ yang paling valid menurut saya adalah kita gunakan semua alat ukur IQ tersebut, kemudian kita rata-ratakan hasilnya. Itu baru kemungkinan besar itu adalah IQ-mu asli segitu. Tapi kalau hanya menggunakan alat ukur satu saja, itu biasanya nggak valid. Biasanya, tapi sudah cukup menggambarkan kira-kira IQ-mu segitu. Yang tidak valid adalah alat tes yang merupakan bukan dari UI misalkan. Bukan dari UI, bukan dari Biro Psikologi atau mungkin lembaga psikologi yang ternama. Alat ukurnya mereka merancang sendiri, tapi tidak ada jurnal atau penelitian mengenai tes IQ tersebut. Jadi kalian juga harus hati-hati ketika kalian tes IQ nih, anggaplah di lembaga psikologi manapun lah ya, saya nggak akan menyebut siapapun. Kalian harus cek, tes IQ ini tes apa? Apakah tes yang sudah terstandar, ataukah mereka bikin sendiri? Nah, ketika mereka bikin sendiri, kalian juga harus tanyakan, ini validitasnya seberapa? Apakah ini sebagus itu, sebagus yang sudah sangat-sangat terstandar oleh UI Indonesia terutama ya. Alat tes yang sudah pasti terstandar, ini coba saya listkan. Ada, untuk preschool itu ada WPPSI dan Stanford Binet. Kalau untuk anak-anak ya usia mungkin di atas 5 tahun itu adalah WISC namanya. 5 tahun sampai 12 tahun bolehlah pakai ini. Nah, kemudian anak umur 10 tahun atau 12 tahun ke atas itu bisa menggunakan IST. Ya. Kemudian untuk umur 17 tahun ke atas bisa menggunakan IST atau WB namanya. Atau kalau untuk pekerjaan biasanya kita gunakan Cevit. Nah, ketika kita gunakan Cevit ini yang paling gampang, sehingga sering digunakan dalam tes massal gitu ya. Jadi, kalian juga harus perhatikan alat ukur psikologi atau alat ukur
ukur IQ yang digunakan oleh psikolognya atau untuk dari lembaganya, supaya hasil tesmu itu juga pasti valid. Dan usahakan siapa yang memeriksa IQ-mu itu juga psikolog yang memang terdaftar di himpunan psikologi di masing-masing daerahnya atau di ikatan psikologi klinis di masing-masing daerahnya. Misalkan seperti saya, kalian bisa cari nama saya di website Ikatan Psikologi Klinis atau IPK. IPK cari psikolog, kemudian ketik nama saya pasti akan muncul. Kenapa? Karena saya terdaftar di sana dan memang saya seorang psikolog klinis yang memang bisa untuk menangani kasus-kasus klinis, apalagi kasus-kasus seperti psikotes, tes IQ seperti ini. Seperti itu. Jadi itulah tips dari saya bukan untuk meningkatkan IQ ya, tapi paling tidak supaya kalian sadar mengenai IQ. IQ itu nggak bisa berubah kecuali kalian menggunakan alat ukur yang berbeda. Kemudian ketika kalian memilih alat ukur, coba perhatikan hal-hal yang tadi sudah saya informasikan. Oke? Semoga membantu informasi ini dan salam sehat jiwa untuk kita semuanya.